Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kebahagiaan, dan salam keselamatan dari Tuhan yang kita yakini masing-masing. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyebarkan cinta di bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami tetap konsisten untuk menyampaikan puisi kontemporer situasionalisme yang bertemakan tentang malam 1000 puisi menuju kudeta sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenan Prabowo Subianto. Baiklah saudaraku, pada saat ini kami memberi judul tentang melihat dengan logika. Sudah saatnya Sang Presiden Republik Indonesia yang berkuasa saat ini melihat segala sesuatunya dengan logika. Logika yang manusiawi, logika yang normal, dan logika yang terstruktur. Celah sudah terbuka lebar. Di beberapa tempat terjadi pergolakan yang begitu signifikan. Rancangan undang-undang perampasan harta para koruptor belum juga disahkan. Ada apa denganmu wahai negaraku? Ada apa denganmu wahai anggota dewan? Ada apa yang terutama denganmu wahai Sang Presiden Republik Indonesia? Kenapa engkau ragu menginstruksikan agar rancangan undang-undang perampasan harta para koruptor disahkan secepatnya, agar Dracula yang menghisap darah rakyat ini biar sadar dan tersadarkan. Jangan sampai mereka terlalu menikmati hasil hartanya itu. Jika engkau, wahai Sang Presiden, tidak mau dikatakan terlibat jaringan koruptor, maka loloskan segera undang-undang tersebut. Meskipun itu wilayahnya DPR, katakan begitu. Tetapi ini politik, tidak bisa dipungkiri. Engkau menguasai para petinggi-petinggi elit politik dalam suatu partai. Partai mengendalikan organisasinya orang-orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Jadi engkau tinggal menginstruksikan dan menekan para ketua umumnya agar rancangan undang-undang perampasan harta koruptor ini segera terrealisasi. Jangan sampai rakyat Republik Indonesia salah menafsirkan kejadian-kejadian ini sehingga terjadi huru-hara di mana-mana. Tentunya engkau tidak ingin dikudeta sipil tak berdarah dalam waktu cepat, iya kan Sang Presiden?
Ayolah, jangan bermain petak umpet lagi. Ayolah, sadarlah, gunakan logikamu. Negara ini sudah kolaps. Banyak uang negara yang dirampok oleh segelintir orang. Sampai kapan ini akan terus berlanjut? Sahkan undang-undang perampasan harta koruptor itu agar jelas, sehingga koruptor-koruptor ataupun calon koruptor berpikir ribuan kali untuk mengkorupsi. Karena dia akan dimiskinkan, hartanya akan dirampas jika ia tertangkap tangan melakukan kolusi ataupun nepotisme dalam bentuk skala kecil dan besar. Mari kita bangkitkan rasa nasionalisme kita, wahai Sang Presiden. Jangan biarkan lalat-lalat yang tidak memiliki rasa malu itu berterbangan di mana-mana. Sampai tingkat desa pun korupsi merajalela. Karena apa? Karena tidak ada payung hukumnya, tidak membuat mereka jera. Lihat di Cina, koruptor ditembak mati. Kita terlalu lembut terhadap para koruptor. Kita terlalu mengangkat derajat koruptor sehingga koruptor berterbaran di mana-mana. Contohlah Cina. Begitu terbukti dia mengkorupsi dan didakwa sebagai seorang koruptor, masuk penjara, langsung dieksekusi mati. Ini efek jera, sepadan. Maukah kita korbankan ratusan juta rakyat Indonesia gara-gara satu orang koruptor? Pilih mana? Tegaslah wahai Sang Presiden. Mengorbankan satu orang koruptor atau puluhan juta orang kelaparan karena diambil paksa oleh sang koruptor harta-harta rakyat itu. Jangan biarkan aspal-aspal berlubang lagi sehingga menjadi ladang korupsi. Walaupun itu sah-sah saja. Tetapi kita mulai dari atas. Jika dari atas sudah ketahuan satu orang koruptor dimiskinkan di Republik Indonesia ini, kami hakul yakin, maka koruptor akan jera di muka bumi ini. Mereka khususnya di Indonesia, mereka akan berpikir puluhan ribu kali untuk mengkorupsi uang negara karena dimiskinkan. Mari berlogika wahai Sang Presiden. Janganlah makan sambil jongkok sehingga nutrisi makananmu itu tidak menyebar ke seluruh tubuh. Janganlah minum sambil berlari sehingga air putih yang kau minum itu tidak optimal membersihkan pikiranmu. Janganlah melihat dengan kacamata hitam seperti ini. Terkecuali kacamata hitamnya bolong-bolong seperti ini, lain hal. Jika engkau memakai kacamata kuda, maka akan sia-sia. Jangan mau dikendalikan, wahai Sang Presiden. Koruptor itu musuh negara. Lebih bahaya dari seorang makar. Koruptor itu akan mematikan ratusan juta rakyat Indonesia. Lebih bahaya dari pemberontak manapun. Jangan diputar balik. Seorang koruptor dianggap seperti makan sate kelinci. Ya, sate kelinci ya, seperti makan sate kelinci seorang koruptor. Jangan seperti itu. Sederhanakan masalah, jangan. Koruptor itu lebih bahaya dari penjahat manapun. Koruptor itu lebih gila dari psikopat manapun. Karena mereka tidak memiliki hati nurani. Bayangkan, satu orang merampok uang negara sampai triliunan. Itu uang. Tuan Presiden, triliunan itu uang. Dan bisa memberi makan ratusan juta manusia rakyat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. Sahkan undang-undang perampasan harta koruptor segeranya. Wahai anggota dewan, jangan pura-pura engkau tidak mau tahu. Ini memang
pedang bermata dua. Ketika engkau sahkan, ketika kalian sahkan rancangan undang-undang perampasan harta koruptor, maka kalian akan berpikir ribuan kali untuk mengkorupsi. Kalian akan berpikir ceperan dari mana yang harus kami dapatkan. Jika ketahuan harta kami akan diambil semua oleh negara. Memang ini pedang bermata dua. Tapi inilah resiko menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian tidak berniat menjadi perampok kan? Kalian dipilih untuk menjadi perwakilan rakyat, bukan menjadi perampok. Perampok uang rakyat, bukan kan? Wahai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pakailah hati nuranimu. Indonesia sudah di titik rendah, kemiskinan di mana-mana, biaya pendidikan tinggi, biaya kesehatan tinggi. Sadarlah, wahai Dewan Perwakilan Rakyat, sahkan secepatnya rancangan undang-undang perampasan harta para koruptor. Memang kau akan kebingungan dari mana dapat pemasukan baru. Karena jualan, katakan kau ingin jualan kalajengking, tidak seperti itu keuntungannya. Atau kau jualan telur ayam, tidak akan seperti itu keuntungannya. Malulah sama Pancasila. Malu dengan Pancasila. Kita berideologikan Pancasila, tetapi dalam prakteknya kita menginjak-injak Pancasila. Malu sama Pancasila, malu sama merah putih. Malu sama pejuang-pejuang Republik Indonesia yang rela berkorban nyawa demi kemerdekaan kita. Wahai anggota Dewan, sahkan rancangan undang-undang perampasan harta para koruptor agar negara ini makmur. Sahkanlah, carilah rezeki yang halal. Bila perlu, suatu saat nanti disahkan, koruptor ditembak mati, eksekusi di tempat. Subhanallah, itu yang kita harapkan. Koruptor tembak mati, selesai. Efek jerahnya jelas. Jangan terlalu memanjakan para koruptor. Mereka sudah hitung-hitungan. Merampok uang negara 4 triliun, di penjara 3 tahun, keluar, dia bisa berfoya-foya dengan uang hasil rampok itu. Oleh karena itu, sahkan secepatnya rancangan undang-undang perampasan harta koruptor. Jangan sampai negara ini kacau. Jangan sampai negara ini kolaps. Jangan sampai negara ini jatuh kepada titik rendah. Pergolakan sudah terjadi di mana-mana. Sang Presiden, jika engkau tidak ingin dikudeta sipil tak berdarah, lakukanlah kebijakan yang pasti. Tekan semua ketua umum partai itu untuk mensahkan, rampas harta para koruptor. Kembalikan kepada negara dan jangan dikorupsi lagi. Habis merampok harta si koruptor, mengambil paksa, kembalikan kepada negara, bagikan kepada seluruh rakyat. Jangan kepada MBG dan Kopdes merah putih saja ya. Ambil harta koruptor itu, kembalikan ke kas negara. Negara mengelola untuk kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Jangan ambil uang koruptor, rampas harta koruptor, masuk kas negara, lalu muncul koruptor baru lagi. Jangan sampai seperti itu juga. Kita bukan orang bodoh. Bodoh boleh, tetapi jangan sampai tolol. Subhanallah, astagfirullah. Wahai Sang Presiden, Indonesia di bawah kepemimpinanmu saat ini kurang baik. Wahai Sang Presiden, Indonesia di bawah perintahmu saat ini kurang nyaman. Wahai Sang Presiden, Indonesia di bawah kendalimu saat ini tidaklah stabil. Engkau sudah tua, umurmu sudah berapa? Mungkin tanda petik engkau sedikit pikun mungkin. Maaf Tuan Presiden, jangan tersinggung. Jangan marah, aku tahu engkau jenderal. Tetapi ingat, engkau manusia, bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta pertanggungjawaban. Maka dari itu, pimpinlah,
tunjukkan nilai kepemimpinanmu dengan yang real, tegas terhadap para koruptor. Salah satunya, dukung dan tekan semua ketua umum partai untuk mensahkan rancangan undang-undang merampas harta koruptor. Barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah disentil 4.200 kali. Subhanallah. Untuk sang presiden, sedekah yatim 6.000 orang sang presiden. Untuk saudara-saudaraku, sedekah yatim seikhlasnya saja yang ada di sekitar Anda. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.